Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Mainia Junika, NIM 1723-1029. Di sini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP. Di mana tugas ini merupakan tugas metodologi penelitian saya dengan Ibu Dr. Handos Suneti MPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, masuk kepada latar belakang. Di sini yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia dengan maksud membantu manusia mencapai kedewasaan. Menurut Danim 2008, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dalam arti mental. Selain itu, pendidikan adalah suatu upaya perbaikan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, sehingga pendidikan berlangsung tanpa akhir, tanpa ada batas waktu dan ruang. Jadi, pendidikan sangatlah penting baik untuk diri sendiri ataupun membangun bangsa nantinya. Manusia yang berkualitas akan memiliki wawasan yang luas dan cerdas. Cerdasnya manusia tidak terlepas dari pendidikan yang biasanya didapat di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan proses pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Interaksi antara guru dan siswa ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu keterampilan guru. Menurut Lurvi, ada 10 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing, diskusi kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan, keterampilan mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran, serta keterampilan mengembangkan skill. Baiklah, dari ke-10 keterampilan tersebut, keterampilan mengembangkan media merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru diharapkan mampu mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran untuk memudahkan dan membantu siswa dalam belajar. Dengan media pembelajaran yang tepat, penyajian materi pembelajaran yang menarik sehingga membantu siswa dalam memahami materi dan dapat dijadikan alat untuk memotivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, media pembelajaran sangatlah penting dalam pembelajaran. Baiklah, di sini hasil wawancara saya dengan siswa SMP, yaitu saya menanyakan apakah bahan ajar yang digunakan di sekolah, dan siswa tersebut menjawab bahan ajar yang mereka gunakan adalah buku paket dan juga ada buku LKS. Jadi di sini saya berpikir akan mengembangkan suatu bahan ajar berbentuk handout. Handout di sini dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan mudah serta dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khairil 2009 bahwa penggunaan materi pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Handout ini merupakan bahan tertulis yang dapat disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. Handout dimasukkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi siswa. Ini menurut Snenki 2009. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan memiliki sumber atau buku pegangan yang berkenaan dengan materi yang akan dipelajari. Oleh sebab itu, guru dapat membagikan handout kepada siswa agar semua siswa dapat memotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Handout ini diberikan kepada siswa harus memiliki urutan penyajian yang tepat, materi sesuai dengan kompetensi, ilustrasi gambar yang jelas dan menarik, serta menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Baiklah, di sini saya mengambil materi sistem gerak yang terdapat dalam bahan ajar yang digunakan oleh siswa dan penulis.
yang saya wawancarai cenderung tidak berwarna dan kurang jelas, sehingga menyulitkan siswa untuk memahami materi dan yang terdapat sedikit gambar yang dapat menunjang pemahaman siswa. Selain itu, materi sistem gerak juga menuntut pemahaman konsep untuk mengatasi hal tersebut. Maka handout dilengkapi dengan mind map yang merupakan peta pikiran dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran dan pengelompokan konsep dengan mudah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Buzan 2011, mind map merupakan cara termudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk mengambil informasi dari otak. Cara ini adalah cara yang kreatif dan efektif dalam membuat catatan, sehingga mind map dikatakan benar-benar memetakan pikiran. Dengan adanya mind map ini, siswa akan terbantu dalam memahami pembelajaran yang membantu siswa berpikir lebih terarah. Karena materi sistem gerak terdapat banyak istilah yang menyulitkan siswa untuk memahami materi. Oleh karena itu, handout perlu ditambahkan daftar istilah pada akhir tiap pokok materi pembelajaran yang diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam pembelajaran tersebut. Maka dalam uraian di atas, saya melakukan penelitian berupa pengembangan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP kelas 8. Baiklah, masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bahan ajar yang dimiliki siswa sulit untuk dipahami. Yang kedua, banyaknya istilah-istilah dalam pembelajaran IPA yang sulit dipahami oleh siswa SMP. Salah satunya yaitu pada materi sistem gerak. Yang ketiga yaitu belum tersedianya handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP. Ini merupakan poin yang terpenting menurut saya. Selanjutnya yaitu masuk ke batasan masalah. Di sini berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi dan mengingat keterbatasan yang saya miliki, maka penelitian ini difokuskan pada belum tersedianya handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP. Dan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tadi, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut. Bagaimanakah cara mengembangkan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP? Yang kedua yaitu bagaimanakah validitas handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP yang dikembangkan? Selanjutnya yaitu yang ketiga, bagaimanakah praktikalitas handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP yang dikembangkan tersebut. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian adalah menghasilkan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP. Yang kedua itu menghasilkan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP yang valid. Yang ketiga itu mengetahui praktikalitas handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tentang materi sistem gerak untuk siswa SMP yang dikembangkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat. Yang pertama yaitu manfaat untuk guru. Manfaat untuk guru ini sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Dan juga bagi guru yaitu untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi. Selanjutnya yaitu untuk siswa. Untuk siswa ini membantu siswa dalam mempelajari biologi melalui bahan ajar berbentuk handout. Bukan saja hanya biologi, nantinya bisa juga kita menggunakan handout ini untuk pembelajaran materi lain seperti pembelajaran pada fisika dan juga kimia. Selanjutnya yaitu untuk peneliti. Untuk peneliti lain sebagai bahan masukan dalam memilih dan mengembangkan bahan ajar di sekolah.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke kajian teori. Kajian teori di sini yang pertama yaitu tinjauan tentang belajar dan pembelajaran. Di sini belajar itu merupakan suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi akan lebih luasnya yaitu mengalami. Suatu proses pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang dialaminya terjadi hubungan timbal balik antara guru dan yang mengajar dengan siswa yang diajar. Dengan adanya hubungan timbal balik ini diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di sini media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena itu, dia ikut berperan menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Sudiman 2007, media adalah segala sesuatu yang dapat kita gunakan untuk menyalurkan pesan dan pengiriman kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Jika media yang kita gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka akan menimbulkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, sehingga akan mempercepat proses pembelajaran atau pemahaman siswa, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Degeng dalam Wena 2009, bahwa yang digunakan guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga mampu merangsang dan menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Adanya interaksi positif antara media dan pembelajaran dan siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses pemahaman siswa terhadap isi dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu masuk ke handout. Handout di sini merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan siswa dan juga dapat membuat pembelajaran siswa lebih terstruktur. Handout di sini merupakan satu media yang termasuk ke dalam media cetak, terdiri dari bahan ajar dan informasi belajar. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Prastowo 2011, bahwa handout memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk memperkaya pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu untuk mempelanjar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai penanganan bagi siswa, untuk mendukung bahan ajar lainnya, atau penjelasan dari guru. Handout memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang dinyatakan oleh Stephen dan Peter Blested dalam Prastowo 2011. Fungsi handout di sini yaitu membantu siswa agar tidak perlu mencatat. Yang kedua itu sebagai pendamping penjelasan guru. Selanjutnya itu sebagai bahan rujukan siswa. Selanjutnya untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Selanjutnya itu mengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. Dan memberi umpan balik serta menilai hasil belajar. Dalam pembuatan handout ini ada beberapa langkah yang harus diikuti. Menurut Depdiknas 2008, ia menyatakan langkah-langkah menyusun handout sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menentukan judul handout yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dicapai. Yaitu untuk mengumpulkan referensi terkini dan relevan dengan materi pokoknya. Selanjutnya, menulis handout. Dalam menulis, upayakan agar kalimatnya yang digunakan tidak terlalu panjang. Selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi hasil penulisan dengan cara dibaca ulang bila perlu dibaca orang lain lebih dahulu untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya yaitu untuk memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Selanjutnya digunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi sistem handout, misalnya buku, internet, majalah, dan jurnal hasil penelitian. Selanjutnya itu poin keempat, mind map. Mind map di sini merupakan catatan efektif digunakan dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Menurut Sarif 2010, mind map merupakan solusi yang paling pas untuk menyelaraskan kinerja otak kanan dan otak kiri. Ini ada karena
Cara ini paling efektif untuk mengorganisasikan informasi yang masuk ke dalam otak saat anak belajar. Menurut Aini 2012, mind map adalah sebuah strategi dalam pembelajaran yang berusaha mengaktifkan otak kanan dan otak kiri bekerja secara seimbang. Dalam proses pembelajaran ini, handout berguna bagi siswa untuk memperoleh informasi tambahan, tentu mudah diperoleh secara cepat dari buku sumber lain. Yang kedua itu membantu siswa agar lebih mudah memahami materi baru. Maksudnya itu ringkasan materi dalam bentuk catatan yang mudah dipahami. Kita masuk ke daftar istilah. Daftar istilah di sini terdiri dari dua kata, yaitu daftar dan istilah. Menurut Depdiknas 2010, daftar merupakan catatan sejumlah nama atau hal, nama orang, barang, sebagaimana yang disusun berderet dari atas ke bawah. Dan menurut Depdiknas 2010 menyatakan bahwa istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu. Jadi istilah itu merupakan catatan atau daftar yang berisikan sejumlah kata yang bermakna atau istilah yang disusun secara sistematis dari atas ke bawah. Penyusunan ini harus berdasarkan abjad, bertujuan agar memudahkan pembaca berdasarkan abjad tujuan untuk memudahkan dalam mencari atau menemukan kata yang diinginkan. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, yaitu model pengembangan perangkat belajar. Model pengembangan perangkat belajar ini dinyatakan oleh Thiagarajan dan Semel dalam Romat 2011 bahwa model terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu define atau tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini dilakukan penetapan dan penyisian syarat-syarat pembelajaran. Selanjutnya yaitu desain. Desain di sini bertujuan untuk menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari pemilihan media, format, dan desain awal. Selanjutnya yaitu develop atau tahap pengembangan. Di sini tahap pengembangan menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para ahli dan pakar. Selanjutnya masuk ke disseminate atau tahap penyebaran. Tahap penyebaran di sini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, seperti di kelas lain, di sekolah lain, ataupun pada guru lain. Tujuannya agar menguji efektivitas pengguna perangkat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Seperti yang kita lihat pada bagannya, yaitu yang pertama, belum tersedianya handout pembelajaran dilengkapi mind map dan daftar istilah pada materi sistem gerak yang valid dan praktis, dan perlu dikembangkan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah yang sesuai dengan KTSP, dan menyusun kriteria handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah yang sesuai dengan KTSP, dan mengembangkan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah dengan menggunakan 3 tahap dari model 4D tersebut yang saya jelaskan tadi. Dan handout dalam pembelajaran biologi ini dilengkapkan peta konsep, handout, uji validitas, uji praktikalitas, handout yang dilengkapi mind map, dan daftar istilah yang valid dan praktis. Selanjutnya kita masuk ke jenis penelitian. Di sini jenis penelitian saya yaitu jenis penelitian pengembangan. Menurut Sukmadinata 2006, penelitian pengembangan itu atau research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan di sini tempat dan waktu penelitian. Di sini saya akan melaksanakan penelitian ini pada saat PL atau praktek lapangan pada saat dilaksanakannya itu di SMP 05 Padang
dan di Universitas Negeri Padang. Dan subjek dari penelitian saya yaitu dosen dari jurusan IPA, FMIPA, UNP dan dalam bidang biologi. Selanjutnya yaitu guru SMP dan siswa kelas 8 di SMP 05 Kota Padang. Dan objek dari penelitian saya yaitu handout. Handout ini dilengkapi dengan mind map dan daftar istilah materi tentang sistem gerak untuk siswa kelas 8 SMP. Dan tahap operasional atau tahap yang saya lakukan, yang pertama yaitu tahap definen atau pendefinisian. Dan yang kedua yaitu tahap desain atau perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Baiklah, di sini saya jelaskan yaitu tahap pendefinisian. Di sini dimulai dilakukannya penetapan syarat-syarat pembelajaran dengan menganalisis standar kompetensi dan bahan materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru berdasarkan standar isi kurikulum 2013. Tahap pendefinisian ini dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu analisis akhir dan awal, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu masuk ke tahap definisi atau tahap perancangan. Di sini saya merancang tujuan pembelajaran handout ini dilengkapi dengan peta konsep yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Handout ini saya susun sesuai dengan kurikulum 2013, meliputi SK dan KD, indikator yang telah ditentukan, dan tahap desain atau perancangan tadi. Yang pertama kita harus memilih media. Proses ini meliputi pemilihan media yang sesuai dengan analisis tugas, analisis konsep, karakter peserta didik, serta tujuan kita menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu kita memilih pemilihan format. Pemilihan format di sini sesuai dengan yang diperlukan, yaitu media pembelajaran, media bahan ajar. Dalam hal ini dilakukan pengkajian format handout yang beredar di sekolah. Kemudian baru dikembangkan kriteria handout yang telah disusun. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan atau develop. Bukan, tahap pengembangan. Develop bertujuan menghasilkan handout yang telah ditelaah dan divalidasi oleh pakar pendidikan. Di sini tahap develop juga melalui beberapa tahap, yaitu validasi handout. Validasi handout ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran konsep-konsep atau bahasa-bahasa dalam handout. Validasi handout ini dilakukan oleh dosen dan guru sebagai validator. Masukan dari validator yang digunakan untuk mempegang handout akan dikembangkan. Yang kedua yaitu uji praktikalitas. Uji praktikalitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat, kemudahan penggunaan, dan efisien waktu pembelajaran dengan menggunakan handout ini. Uji praktikalitas ini dilakukan dengan memberikan angket uji praktikalitas kepada guru IPA dan murid kelas 8 di SMP 05 Padang, serta guru yang mengisi angket praktikalitas tersebut. Yang pertama dapat melakukan penulisan memberi pengarahan tentang cara pengisian angket kepada guru. Yang kedua yaitu kita memberikan handout dan lengkapi memet dan daftar istilah tersebut kepada guru. Yang selanjutnya diberikan petunjuk singkat penggunaan handout dan guru menggunakan handout dan lengkapi memet tersebut berdasarkan petunjuk yang sudah ada dalam proses pembelajaran. Dan guru diminta untuk mengisi angket praktikalitas handout. Dan untuk uji praktikalitas oleh siswa, nantinya kita akan memberikan arahan atau cara pengisian angket kepada peserta didik, dan selanjutnya kita membagikan handout yang dilengkapi mind map dan daftar istilah tersebut kepada peserta didik.
Selanjutnya, kita memberikan petunjuk singkat dalam penggunaan EndNote yang dilengkapi mind map dan daftar istilah. Penggunaan EndNote di sini dilengkapi mind map dan daftar istilah dalam proses pembelajaran, sehingga pada saat peserta didik membaca dan memahami isi EndNote yang dilengkapi mind map tersebut dan daftar istilah. Dan setelah itu siswa diminta mengisi angket uji praktikalitas EndNote yang dilengkapi mind map dan daftar istilah serta memberikan saran dan kritikan. Selanjutnya yaitu dalam instrumen penilaiannya. Yang pertama yaitu instrumen validasi. Di sini instrumen validasi menggunakan angket validitas yang diisi oleh dosen dan guru. Selanjutnya yaitu instrumen praktikalitas atau angket praktikalitas nantinya akan diisi oleh guru dan siswa. Lamben seperti yang dijelaskan oleh Depdiknas 2008, ada 4 kriteria lembar validitas untuk dosen dan guru. Yang pertama itu harus memiliki komponen kelayakan isi, antara lain ada KD dan SK, SK dan KD, ada kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, serta adanya manfaat untuk menambah wawasan, dan adanya kesesuaian dengan nilai moral dan nilai sosial. Selanjutnya harus ada komponen kebahasaan, antara lain keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta adanya manfaat bahasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu komponen penyajiannya, antara lain adanya kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya itu urutan dan sajian, serta adanya motivasi atau daya tarik, dan adanya interaksi atau pemberian stimulus dan respon, adanya kelengkapan informasi. Komponen dari penyajian ini adanya ukuran font, jenis ukuran, layout dan tata letak, ilustrasi dan gambar, serta foto dan desain dari tampilan handout tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini ada 2 teknik yang saya gunakan. Yang pertama yaitu analisis validitas handout dan mind map. Di sini saya menggunakan analisis yang berupa kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan berdasarkan lembar validitas yang dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya memberikan skor jawaban dengan kriteria berdasarkan Likert dan dimodifikasi. 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Yang kedua saya menentukan skor tertinggi, dan yang ketiga menentukan jumlah skor dari masing-masing validator dengan menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator. Selanjutnya saya menentukan jumlah skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari masing-masing validator. Yang terakhir menentukan nilai validitas dengan cara nanti akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis praktikalitas. Di sini analisis praktikalitas handout dilengkapi mind map ini dengan menggunakan rumus persentase atau persen. Baiklah, hanya itu presentasi dari proposal saya. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan itulah tadi presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.